pemirsa, apa kabar Anda? Wah, senang sekali nih kami berdua dapat kembali hadir menjumpai Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi terkait keragaman dan juga keindahan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Iya, kali ini mengangkat tentang keindahan tenun cual dan batik dari Bangka Belitung. Nah, Andin, selain itu juga nanti kita akan bahas info menarik tentang pameran Kriya Nusa yang menghadirkan ragam kriya dan juga wastra karya UMKM dari seluruh daerah di Indonesia. Bersama saya, Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ, inilah Bangga Buatan Indonesia. Andin, kamu kan penyuka dari berbagai macam kain tenun. Nah, kalau kain tenun yang berasal dari Bangka Belitung, apa ya namanya? Tahu dong Anggi, ini nih, kain tenun cual. Benar kan? Benar, Andin dapat 100 kalau begitu. Nah, pemirsa, ngomong-ngomong soal kain tenun cual, nah ini teknik membuatnya khusus loh. Dan memang ternyata teknik sukit dan juga teknik ikat, alat yang digunakan pun juga masih sangat tradisional, yaitu tenun gedogan. Wow, ternyata tekniknya rumit juga ya Anggi. Gak heran nih kalau hasil tenunnya cantik dan berkilau karena disungkit dengan benang emas. Oke deh, kalau begitu pemirsa langsung saja yuk kita ajak melihat ini dia keindahan tenun cual. Provinsi Bangka Belitung dikenal dengan keindahan wastra yang biasa disebut dengan tenun cual. Adalah Muhammad Hatta atau yang biasa dikenal dengan Hatta Kabong, salah satu anak muda Belitung yang giat memperkenalkan tenun cual sebagai salah satu produk ekonomi kreatif unggulan khas daerahnya. Akan tetapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena provinsi termuda ya, salah satu provinsi muda di Indonesia pada tahun 2000 mencari identitas diri, yaitu dengan ditemukannya kain tenunan cual ini di kampung-kampung seperti di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jadi disatukan dan dipadupadankan menggunakan mesin gedokan, yaitu mesin tradisional yang lama itu ditenun kembali. Jadi kain lama itu diambil motifnya, dicontoh dan diadaptasi kembali. Tenun cual berasal dari kata celupan awal, merupakan tenun tradisional khas Provinsi Bangka Belitung yang mana pengerjaan awalnya ialah dengan mencelup benang dengan pewarna alami, lalu ditenun bersama-sama dengan benang emas dan perak yang disungkit. Kain cual asli sebetulnya tenun lawas yang sudah tidak diproduksi lagi sekarang, dikarenakan bahan baku benang emas dan perak aslinya sudah tidak ada. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan masyarakat Bangka Belitung untuk menghidupkan kembali tradisi tenun cual ialah dengan merevitalisasi kain cual yang sudah berumur tua atau menyalin tradisi menenun kain cual dari bahan benang yang ada di pasaran. Karena pada dulunya kain cual ini sangatlah mahal. Harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dikarenakan tenunannya itu berasal dari benang emas 24 karat. Jadi ini itu untuk hantaran. Jadi bangsawan Bangka Belitung itu kalau menikah dia memberikan hantaran sebuah kain cual. Kain tradisional yang mana ditenun dengan menggunakan benang emas 24 karat. Salah satu tahapan penting dalam membuat tenun cual yakni tahapan menenun benang. Melalui proses inilah dibentuk ornamen khas tenun cual dengan bantuan alat tradisional dari kayu yang disebut gedogan. Proses menenun sehelai kain dan selendang cual dapat menyita waktu perajin hingga sebulan lamanya. Proses penyungkitan, jadi benang lungsi itu disungkit menggunakan teknik penyungkitan, yaitu pembuatan motif di benang lungsi. Terus benang pakannya itu diwarna. Nah, itu yang membuat lama itu penyungkitan dan proses pembuatan warna. Kalau untuk proses penenunannya, satu kain selendang ini butuh sekitar 10 harian. Tapi kalau untuk kain dan selendang itu bisa sampai 1 bulan. Tergantung proses kerumitan motif.
Sampai saat ini, tenun cual masih digunakan untuk upacara adat, upacara keagamaan atau upacara pernikahan. Namun seiring perkembangan zaman, tenun cual juga diminati banyak orang dan menjadi pilihan cenderamata dan koleksi yang syarat nilai estetika, budaya dan sejarah dari Provinsi Bangka Belitung. Nah, pemirsa, masih banyak lagi informasi menarik dan juga kreatif lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bangga Buatan Indonesia. Anggi, ngomong-ngomong batiknya bagus deh, cocok dengan kamu. Wes, jadi sedikit memuji nih. Anyway, terima kasih ya, Din. Nah, kalau ngomongin masalah batik, aku kan memang koleksi batik ya. Dan memang juga setiap daerah di Indonesia memiliki batik dengan ciri khasnya masing-masing. Iya dong, salah satunya batik Belitung yang sedang gencar diperkenalkan ke berbagai kota besar, bahkan sampai ke luar negeri loh. Wow, kalau begitu langsung saja kita simak kira-kira seperti apa sih pesona batik Belitung. Yuk pemirsa, ini dia liputan selengkapnya. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan budaya wastra dengan keunikan dan keindahan tersendiri. Salah satunya adalah batik Belitung. Batik Belitung memiliki motif yang unik dan menarik, terinspirasi dari budaya dan alam dengan warna-warna cerah sesuai karakternya sebagai batik pesisir Melayu. Jadi kalau dari sisi motif memang kami mengangkat motif-motif atau flora-flora dan fauna ya yang ada di Pulau Belitung. Nah, kalau masalah warna memang yang namanya pesisir itu satu garis keturunan. Tapi kami adalah yang membedakan adalah pesisir Melayu di mana warna yang kami keluarkan lebih ekstrim lagi, lebih berani tabrak lari gitu loh. Nah, unsur-unsur warna yang sangat kental sekali dengan unsur-unsur Melayu seperti emas, seperti orange, seperti merah dan segala macam itu sangat kami padu-padankan di sebuah karya budaya batik kami. Mahendra Jusman adalah salah satu perajin dan desainer batik Belitung yang mengusung jenama Batik Demahen. Berawal dari ide membuat karya seni untuk tanah kelahirannya Pulau Belitung, Mahendra yang menggemari batik sejak lama terinspirasi untuk membuat batik khas Belitung. Sejak tahun 2004 hingga kini, hampir 20 motif batik telah ia ciptakan. Sebagai putra daerah yang dimana kami adalah sebuah daerah yang tidak ada keturunannya untuk membuat batik, tapi saya sangat mencintai. Selama 2 tahun saya melakukan sebuah observasi, ternyata batik itu juga bisa dibuat di Pulau Belitung. Nah, dibuat Pulau Belitung itu bukan proses batiknya, tapi motif batiknya itu berasal dari daerah Pulau Belitung, yaitu di mana dari budaya yang memang dikeluarkan dari Bangka Belitung. Batik Bangka Belitung yang saya buat ini adalah batik pesisir Melayu, Mbak. Pesisir Melayu yang di mana kami memang adalah sebuah kepulauan yang memang suku Melayu di sana kental dengan warna oriental. Untuk semakin memperkenalkan pesona keindahannya, batik Belitung gencar dipamerkan dalam berbagai gelaran nasional dan internasional. Salah satunya adalah Paris Fashion Show beberapa waktu lalu
yang digelar di Paris, Perancis. Kami di sana mengeluarkan motif-motif yaitu seperti motif kater, seperti motif rumah keong. Jadi memang motif-motif ikonik yang ada di Pulau Belitung. Nah, ada satu memang yang saya angkat pada saat itu adalah motif beripat. Di sana ada suku budayanya, kami mengeluarkan sebuah karya budaya bertarung namanya beripat dengan adu ketangkasan. Nah, saya bercerita melalui sebuah karya batik saya untuk menceritakan sebuah budaya yang ada di Pulau Belitung melalui sebuah motif. Mahendra dan para perajin batik Belitung lainnya berharap keberadaan batik Belitung dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian budaya Belitung dan juga dapat berperan besar dalam dunia fashion di tanah air. Bangga Buatan Indonesia akan hadir usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Nah, pemirsa dan juga Andin, sebentar lagi tanggal 2 Oktober nih. Kira-kira ada apa ya di tanggal itu? Pastinya bukan ulang tahun kamu ya. Bukan. Aku tahu Anggi, ada Hari Batik Nasional. Pastinya pemirsa juga sudah nggak sabar ya mau pakai koleksi batiknya di Hari Batik Nasional. Ya, betul banget. Nah, karena Andin, popularitas batik yang terus meningkat, ternyata ini juga mendorong tradisi membatik semakin bersemi di berbagai daerah. Dan juga bahkan berhasil menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan. Wah, tak heran ya beragam tanggapan positif masyarakat dan juga pecinta wastra terhadap batik dan industrinya. Ini dia informasinya untuk Anda. Ditetapkannya batik sebagai warisan budaya dunia tak bendawi oleh UNESCO memperkuat eksistensi kain batik sebagai produk ekonomi kreatif kebanggaan Indonesia. Dalam hal ini, tentu pemerintah, masyarakat, perajin dan desainer hingga kolektor batik berperan penting dalam mempromosikan serta menjadikan batik sebagai busana, aksesoris bahkan produk dekorasi. Tradisi membatik pun bersemi di seluruh penjuru tanah air, sehingga lahir karya batik dengan berbagai motif khas kedaerahan. Seiring juga bertaburnya perajin batik yang kemudian muncul dan menciptakan lapangan kerja baru. Oke, menurut aku pribadi, batik itu sangat penting digunakan untuk untuk menunjukkan kalau kita nih punya batik. Indonesia nih punya batik. Batik itu nggak kalah saing sama batik-batik luar. Gitu, biar bisa Indonesia tuh bisa menunjukkan budaya-budaya batiknya lagi gitu. Biar batik Indonesia tuh nggak terpendam gitu aja. Jadi kita tuh sebagai warga negara tuh harus banget, wajib bahkan untuk memakai batik. Sepertinya kita harus melestarikan batik banget sih, karena batik itu kan warisan budaya Indonesia kan, yang udah terkenal di seluruh dunia. Jadi ya kita harus bisa melestarikannya itu dengan cara ya memakainya, menggunakannya seperti itu. Nah, itu tadi pandangan masyarakat dan pecinta wastra mengenai batik Indonesia yang jadi kebanggaan kita bersama dan diakui dunia. Hari Batik Nasional menjadi wujud pelestarian budaya batik sebagai identitas bangsa Indonesia. Lalu mengapa diperingati setiap tanggal 2 Oktober? Kita simak berikut ini informasi seputar Hari Batik Nasional.
Anggi dan juga pemirsa, sekarang ini pameran produk Indonesia banyak kembali digelar ya. Ya betul banget Andina, seperti yang baru-baru ini digelar oleh Dewan Kerajinan Nasional, yaitu pameran Karya Nusantara atau Krianusa yang menghadirkan ragam kriya dan juga wastra karya dari UMKM dan juga perajin dari seluruh Indonesia. Ya betul, keren banget ya. Apalagi pameran Krianusa kali ini digelar secara langsung atau offline setelah sempat vakum selama 2 tahun. Semoga menjadi semangat para perajin untuk terus berkarya. Oke, kalau begitu langsung saja kita simak dan kita ajak pemirsa untuk melihat pameran Krianusa yang jadi etalase produk kria dan juga budaya Indonesia. Yuk, ini dia. Setelah 2 tahun vakum, Dewan Kerajinan Nasional dan Daerah kembali menyelenggarakan pameran Krianusa 2022 secara luring pada 21 September sampai dengan 25 September kemarin di Hall A GCC Senayan, Jakarta. Pameran Krianusa bertajuk Semangat Bertahan Perajin Berdaya Saing menjadi upaya bersama seluruh pihak untuk menggairahkan kembali UMKM dan para perajin agar terus bangkit dan berkarya karena telah melalui masa pandemi. Menurut saya ini momen yang bagus sekali setelah kita istirahat panjang. Tapi memang istirahat panjang itu kita Dekranas dan Dekranasda menggunakannya sebagai masa kontemplasi. Ya, jadi dengan adanya waktu istirahat dalam tanda kutip, kita masing-masing bisa introspeksi, kita melihat lagi kapasitas kita melihat lagi apa sebetulnya permintaan pasar, apa yang sebetulnya harus kita pedulikan bagi para pengrajin. Karena kalau kita mau meningkatkan berbagai produktivitas, maka hal utama prioritas kita itu harus kepada peduli kemampuan pengrajin dan juga peduli akan penghasilan pengrajin. Pameran Krianusa yang rutin digelar Dekranas dan Dekranasda setiap tahunnya ibarat etalase bagi kriya dan budaya bangsa Indonesia karena selalu diikuti oleh ratusan perwakilan perajin yang tergabung dalam Dekranasda dari masing-masing daerah provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Tak heran, pameran Akbar Krianusa 2022 dipadati para pengunjung yang ingin membeli produk kria lokal, sekaligus menikmati keindahan karya seni kria dan budaya tanah air. Sukses menampilkan berbagai hasil kerajinan tangan, pameran Krianusa 2022 juga diisi dengan berbagai kegiatan menarik lainnya, seperti peragaan busana dan gelar wicara tentang cara membangun brand UMKM, serta pendampingan dan pembinaannya. Desainnya secara kain sudah bagus, tapi mungkin kalau kain itu dijadikan baju banyak yang belum bagus secara desain. Jadi pelatihan desain, pelatihan modal, pelatihan branding, pelatihan kemasan itu sangat penting buat UKM Indonesia. Di setiap daerah itu kita punya perwakilan Dekranasda, daftarkan produk UKM di Dekranasda daerahnya masing-masing, kasih tahu kategorinya seperti apa, produknya, mereknya seperti apa. Nanti dari Dekranasda akan mendata. Nah, akan mendata, akan disesuaikan. Nanti jika kita akan ada pelatihan, mereka pasti akan diinfokan dan diberikan pendampingan dari kita. Selain itu, ada pula kegiatan promosi budaya Indonesia, salah satunya dengan mengangkat pesona wastra Lampung. Dari sejak memasuki hall gedung, mata pengunjung disuguhi dengan keindahan wastra Lampung kuno yang berusia puluhan tahun, bahkan ada yang usianya mencapai 100 tahun. Alhamdulillah setelah pandemi ini kami diberi kesempatan untuk memamerkan wastra Lampung. Yang saat ini kami memamerkan ada pelepai 3 buah,
Pelepah ini adalah kain yang sangat tua, yang sangat bagus sekali dan usianya juga sudah lama. Dan juga ada selendang manduaro. Selendang manduaro seperti ini, manduaro itu yang juga terbuat dari benang emas, benang perak, benang tembaga yang dibuat demikian bagus dengan penuh penuh kesakralan karena dibuat dengan zikir, dengan hati yang luar biasa, yang memang leluhur membuatnya dengan penuh perasaan. Dan juga ada kain nampan, ada kain-kain tapis yang memang usianya juga sudah sekian luar biasa yang ininya. Kemunculan wastra Lampung yang dipamerkan selama acara pameran Kriya Nusa membuktikan kehebatan perajin Indonesia yang mampu melahirkan produk wastra bernilai seni tinggi. Wah, senang banget nih pemirsa kalau ada pameran produk khas Indonesia. Rasanya jadi optimis dong kalau UMKM Indonesia bisa terus melaju bahkan sampai dengan pasar global. Nah, semoga semakin memacu semangat UMKM dan juga perajin kita untuk terus berkarya. Yang belum sempat datang ke pamerannya, berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Ya pemirsa, demikian Bangga Buatan Indonesia edisi kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda dan juga keluarga dan serta membangkitkan kecintaan kita terhadap produk lokal buatan UKM dan IKM. Saksikan kembali Bangga Buatan Indonesia persembahan TVRI pekan depan. Maju terus karya anak bangsa, kita bangga buatan Indonesia.